Sampai dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian atas jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini, subuh ini kita sudah memasuki puasa kita hari yang ke-17, dan insyaallah malam nanti malam yang ke-18. Berdoa kita kepada Allah mudah-mudahan puasa kita sejak hari pertama sampai hari kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal soleh kita yang lainnya, yang wajib, yang sunnah yang kita laksanakan baik siang maupun malam hari akan menjadi bahagian ladang amal kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kita tetap berselawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita semua kepada jalan yang benar, ad-dinul Islam, tuntunan dalam kehidupan kita melalui Al-Quran dan Sunnah menuju kebahagiaan hidup kita di dunia dan kesenangan yang abadi di akhirat kelak nanti. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, pada kesempatan yang terbatas ini, waktu yang pendek ini, kembali kita sampaikan tausiah untuk kita bersama, untuk yang menyampaikan dalam rangka tajdidul iman, memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kita hormati, berdasarkan firman Allah yang kita bacakan tadi di awal Quran surah ke-7, surah Al-A'raf di ayat 172, di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita bersama bahwasanya setiap manusia yang lahir itu sudah diberikan satu karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman. Keimanan tersebut dibuktikan ketika terjadi dialog ataupun pertanyaan Allah kepada jiwa kita. Dalam kutipan ayat ini, alastu birabbikum qalu bala syahidana. Allah bertanya kepada jiwa kita, roh kita di saat itu, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka jiwa kita menjawab, benar, engkau Tuhan kami. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, kelahiran kita ke dunia diingatkan kembali janji kita dengan
Allah Subhanahu wa taala. Maka diazankanlah bayi yang baru lahir, diiqamahkanlah bayi yang baru lahir, pertanda untuk mengingatkan kembali janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu seiring berjalannya waktu, bertukarnya hari, masa dalam kehidupan kita, maka keimanan yang kita miliki tadi Bapak Ibu itu mengalami perubahan. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Al-iman yazid wa yanqus. Ada kadarnya naik bertambah, ada kadarnya turun berkurang. Itu dipengaruhi oleh beberapa hal dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena demikian dalam Quran surah An-Nisa ayat 136 kembali Allah ingatkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hai orang-orang beriman, tetaplah kamu dalam keadaan beriman. Artinya kita diingatkan untuk istiqamah memelihara keimanan kita. Bahkan Allah juga ingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati wafat kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan membawa keimanan. Untuk menjadikan kita di penghujung kehidupan kita husnul khatimah, itu tidak semudah yang kita bayangkan hari ini. Kalau hari ini Bapak Ibu mungkin kita bisa fasih kita mengucapkan la ilaha illallah, fasih kita subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, fasih kita. Tapi di antara ketika kita menghadapi hari terakhir kehidupan kita, itu tidak semuanya kita bisa mengetahui dan bahkan kita sendiri yang akan merasakannya. Maka kita diingatkan untuk sejak dini, sejak awal ini agar tetap memelihara istiqamah kita, teguh pendirian kita, menjaga keimanan tadi dengan melantunkan kalimat-kalimat thayyibah. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah. Nah, begitu pentingnya keimanan tadi Bapak Ibu, maka diibaratkan iman itu seperti sebuah tanaman. Ibu-ibu je bapak membeli sebuah tanaman, bibit tanaman, harganya mahal, lah payah-payah kita membeli ya dengan dana kita dari tempat yang jauh di bawah tempat awak, tentu kita akan pelihara dengan baik. Kamu ibu-ibu berlebih piti belanja sekete, disimpan jo, ada pek beli barang. Barang pun kita beli ataupun barang ameh umpamanya, le mungkin kita letakkan begitu saja. Tak mungkin dah. Butuh pengawasan, butuh keamanannya. Disimpan dalam dompet, dalam kotak, kotakku dalam lemari, lemariku dikunci, kunci lemariku dalam kamar, kamarku dikunci, kamarku dalam rumah, rumahku dikunci. Aku kemudian rumahku pagar, pagar dikunci pula. Akan berlapis-lapis pengamanannya. Begitu barang berharga yang akan kita pelihara. Jadi iman ini Bapak Ibu seperti tanaman tadi butuh kita pelihara. Maka ada 4 langkah bagi kita untuk meliharanya. Yang pertama namanya kita ciptakan, kita bentuk, kita adakan tanah yang subur. Rasul sampaikan dalam sabda beliau, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi. Tanah yang subur untuk keimanan kita adalah lingkungan. Ada lingkungan keluarga, ada lingkungan masyarakat, ada lingkungan sekolah. Di antara 3 lingkungan inilah yang mempengaruhi pola keimanan kita. Ketaatan kita kepada Allah dipengaruhi oleh 3 komponen ini, 3 lingkungan ini. Maka kita diingatkan tetaplah kita bersama lingkungan yang baik. Artinya bergaul bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, sehingga kita ikut terbawa kesolehan kita. Ketika kita berteman, bergaul dengan orang-orang yang kurang baik ataupun akhlaknya, maka mungkin kita juga akan terpengaruh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lingkungan keluarga sangat mempengaruhi. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah suci, maka kedua orang tuanya lah, lingkungannya lah yang menjadikan dia sebagai orang Yahudi, sebagai Majusi, sebagai Nasrani.
Dalam teori pendidikan diibaratkan seperti kertas putih, Pak. Kertas putih ingin baada awak, ingin ditenodai warna merah boleh, warna hitam juga boleh, hijau, biru dan sebagainya boleh. Jadi kita ingin kertas putih seperti mukenah yang ibu pakai warnanya putih, kita tidak ingin ternodai, maka kita pelihara dengan baik. Jadi untuk itu kita berupaya bagaimana menciptakan keluarga kita yang taat beragama. Kita yang akan ditiru, yang akan dilihat oleh anak-anak kita. Kalau kita taat beragama, menjalankan perintah agama, kalau kita sering menguturkan kata-kata yang baik, maka orang-orang yang di sekitar kita, terutama anak-anak kita, akan mencontoh kita. Dia akan ikut bersama kita dalam melaksanakan perintah agama. Anak-anak kita akan terbentuk dengan sendirinya keimanannya ketika mereka bergaul dengan keluarga, dengan ayah, ibu, kakek nenek sebagainya yang taat beragama. Nah, inilah harapan kita semua agar keluarga kita bentuk dengan ketaatan beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kini bapak-bapak dan ibu ya yang hidup zaman kini yang sudah usia lebih dari 40 tahun, kita ku adalah hasil bimbingan dari orang tua kita dahulu, yang dulu mereka berpayah-payah menjagon kita subuh, sembahyang subuh. Berpayah-payah dulu menganang kita rajin ke surau, rajin mengaji. Kalau dalam itu beliau dulu mungkin kita payah untuk datang ke masjid, payah untuk melaksanakan ibadah seperti yang terjadi kondisi sebagian hari ini. Nah, begitu pula harapan kita. Kita yang hari ini akan berupaya bagaimana anak-anak kita nanti ketika mereka remaja, ketika mereka dewasa, mereka juga taat beragama. Itu tidak mudah. Dia butuh proses sejak saat sekarang ini. Makanya bersyukurlah kita yang sering mengajak anak-anak kita untuk melaksanakan perintah Allah, ya, datang ke masjid, datang ke pengajian untuk menambah keimanan mereka. Yang kedua, Bapak Ibu, setelah tanaman tadi kita beri di tanah yang subur, maka kita berikan air, siraman air. Untuk iman kita, untuk diri kita, kita butuh siraman air. Di antaranya adalah kita mengikuti pengajian, mendengarkan tausiah agama. Untuk hari ini Bapak Ibu mungkin tidak perlu ke masjid, tapi juga ada tempat sana lain. Di media sosial banyak hari ini kajian-kajian yang perlu menambah keimanan kita. Sekurang-kurangnya adalah dengan memberikan peringatan, kabar gembira dan mudarat. Dalam Quranul Karim kita baca banyak kabar gembira diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang melaksanakan perintah agama, banyak fadilah diberikan. Lalu ada pula mudarat, ada pula azab yang dikhabarkan Allah agar jangan kita melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Lebih lengkapnya Allah sampaikan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat ke-55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Artinya Bapak Ibu, kita perlu memberikan peringatan terhadap diri kita. Bekolah untuk orang lain, untuk diri kita saja dulu. Mungkin kita sering berkaca setelah kita berwudu di rumah, di masjid, bisa kita berkaca. Kita lihat wajah kita, semakin hari usia kita semakin berkurang, kehidupan kita, wajah kita, kulit kita semakin hari semakin berkurang, dicabut nikmat oleh Allah SWT. Kekuatan kita tidak sama lagi dengan ketika kita masih muda, dan kita makan pun kini sudah mulai berkurang rezeki kita. Walaupun kita banyak PT kita Pak, bisa kita balik sadonya, tapi yang dimakan tu, yang kita makan tu tidak amuh dia, tidak bisa dipaksakan dia. Yang kan itu babuku saya kita Bapak Ibu tidak bisa kanya-kanya, sekedar saja, sederhana saja. Ini pertanda nikmat Allah itu sudah mungkin berkurang dari kita. Mengisyaratkan kita bahwa kita tidak akan lama lagi akan menuju Allah, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan. Maka kita
bersegera berusaha sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tetap taat kepadanya. Ini peringatan untuk diri kita. Kok mata kita lah mulai kabur, ya, kok pendengaran kita lah mulai kurang, dah dipakai alat bantu, ya, banyak kekurangan, banyak nikmat Allah yang sudah dicabut. Bapak Ibu yang kita hormati, yang ketiga adalah kita berikan sinar matahari. Tidak akan mungkin tanaman itu tumbuh dengan baik kalau nyu talindung tarik. Sama je padi atau tanaman lain talindung tarik, tak ada makanan matahari, berbeda je yang karena cahaya matahari tumbuhnya. Nyulai tumbuhnya, tapi tak serancak yang acok karena sinar matahari. Maka iman kita perlu diberi sinar matahari dengan hidayah. Apa hidayah? Petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Bapak Ibu, setiap saat dalam solat kita sering berdoa kepada Allah surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan lurus. Dalam ayat lain Allah juga sampaikan doa kepada kita semua, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Lah taat kita seperti kini, jangan dipalingkan kepada yang lain. Artinya jangan lalai kita dari dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan perintah agama. Ini petunjuk. Hidayah ini mahal harganya Pak Nabi. Tidak semua orang mendapatkannya. Jangankan kondisi kini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, paman beliau Abu Talib tidak bisa beliau berikan petunjuk kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh alaihissalam untuk anaknya tidak bisa dia ajak untuk pada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim bapaknya sendiri yang membuat patung tidak bisa dia mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh kerana demikian Allah sampaikan firman-Nya dalam Quran surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kamu Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Tapi yang memberikan petunjuk itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan heran Bapak Ibu, ada saudara-saudara kita yang hari ini mereka biasa saja, kita ke masjid, kita menjalankan pengajian, mereka biasa saja, tidak mau tahu. Tapi suatu saat mereka akan memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka taat kepada Allah. Jadi ketaatan itu tidak bisa diciptakan begitu saja, tapi butuh proses. Makanya bukalah hati kita menerima kebenaran. Bukalah hati kita untuk selalu memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang terakhir adalah kita berikan pupuk dari sebagai tanaman tadi. Keimanan kita perlu dipupuk dengan apa? Dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga ingatkan firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai kamu yakin ajal datang menjemput. Jadi setiap taat kita selalu beribadah. Ya, ibadah wajib, ibadah sunnah, semua yang kita laksanakan, niatkanlah mukhlishina lahuddin, niatkanlah lillahi ta'ala. Agar kita memperoleh keikhlasan tersebut, agar Allah balasi apa yang kita laksanakan. Sehingga perbuatan kita tidak sia-sia. Innamal a'malu binniyat. Mulailah perbuatan itu, awalilah perbuatan itu dengan niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga semuanya bernuansa ibadah. Ya boleh ibu-ibu, kami ada kompor gas di rumah, mulailah dengan bismillah sampai masak menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang laki-laki ke seperti itu, mulai melangkah kita dari rumah untuk mencari nafkah, mulailah dengan niat lillahi ta'ala. Semoga Allah berkahi apa yang kita usahakan dan hasilnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah yang kita laksanakan, kita ingat pesan salah seorang ahli sufi, Imam Hasan Al-Basri, kata beliau, aku tahu, kata beliau, amalku tidak bisa dilaksanakan oleh orang lain, maka aku sibuk untuk beramal. Jadi puasa kita, ibu-ibu, solat kita, zikir kita, baca Quran kita, berinfak kita, semua amalan tersebut tidak akan bisa dilaksanakan orang lain kecuali kita sendiri.
Kalaulah wafat kita tu orang yang melaksanakan. Tapi untuk beramal ketika kita hidup di dunia, liadu ke tenaga, liadu ke kekuatan, tak bisa orang lain melaksanakannya. Yo kita sendiri. Nah untuk itu ibadah ini perlu kita perbanyak dengan rutinitas. Kalau tidak rutin Bapak Ibu, maka dia akan susah untuk melaksanakannya. Nah kita jaga, kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kalau hari ini kita sudah taat beragama dalam melaksanakan perintah agama yang wajib, maka kita barengi dengan amalan sunnah. Mungkin sholat fardu kita sudah selesai, lalu kita barengi dengan sholat sunnah rawatib. Kita barengi dengan amalan yang lain, banyak amalan lain yang dapat kita laksanakan untuk menambah ketaatan kita kepada Allah dalam rangka memupuk keimanan kita. Amalan yang dicintai oleh Rasul, oleh Allah kata Rasul, amalan yang sedikit kita laksanakan tapi terus menerus. Tak perlu banyak, sedikit kita laksanakan. Amalan sunat umpamanya berinfak, walaupun hanya Rp1.000, Rp5.000, tapi rutinitas. Ya, lebih bagus ya daripada beramal kita hanya sekali, setelah itu berhenti sekian lamanya. Jadi mari kita rutinkan ibadah kita ya selagi kesempatan masih ada. Ketika kesempatan tidak ada lagi, maka kita tidak akan bisa. Seperti yang kita baca dalam surah As-Sajdah ya. Orang yang melihat Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna mu'min. Hari ini kami lihat ya Allah, begitu dahsyatnya azabmu, maka kembalikan kami ke dunia. Kami akan beramal, tidak ada lagi waktunya. Di ayat lain juga Allah sampaikan, fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Orang-orang yang melihat begitu dahsyatnya azab Allah ingin kembali ke dunia untuk apa? Bersedekah. Tapi waktunya tidak ada lagi. Jadi kesempatan hidup di dunia digunakan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada kita untuk beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Maka carilah kehidupan di dunia ini untuk beramal soleh, untuk bekal kehidupan kita. Yang akan menemani kita nanti hanya amal soleh kita. Puasa kita, infak kita, sedekah kita, itulah yang akan menemani kita nanti. Mari kita bawa ke akhirat dengan menitipkannya di dunia. Pembangunan rumah Allah masih banyak, kehidupan sosial kita masih banyak yang kita bantu. Mari kita berinfak, berwakaf dan sebagainya untuk bekal kehidupan kita di dunia. Yang tak kalah pentingnya Bapak Ibu adalah wakaf. Artinya ketika kita wakafkan satu buah mushaf Al-Quran, dipakai oleh orang banyak, dipakai oleh seseorang, maka pahalanya mengalir kepada kita. Berwakaf kita memberikan air minum, selagi diminum, ataupun air kan PDAM itu kita berikan wakafkah, kita berikan rekeningnya, kita bayarkan, selagi dipakai oleh kaum muslimin, maka pahalanya mengalir kepada kita. Itulah wakaf yang kita tekankan ya, di samping infak, sedekah dan sebagainya. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, 4 di antara langkah kita memelihara keimanan kita ini, mari kita upayakan. Ramadan yang tertinggal lebih kurang 13 hari lagi, insyaallah kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap memperbarui keimanan kita, mempertahankan keimanan kita. Apalagi untuk generasi kita di belakang, anak-anak kita nanti, keturunan kita nanti, kita bawa mereka untuk mensyiarkan agama Allah, untuk meramaikan, mengimarahkan di masjid yang kita cintai ini. Kalau tidak mereka, siapa lagi yang akan mengimarahkan nanti sepeninggal kita nanti? Pesan Nabi Yakub yang terakhir, ma ta'buduna min ba'di. Sepeninggal aku nanti, kata Nabi Yakub, apa yang akan engkau sembah? Nah, inilah Bapak Ibu pesan-pesan agama yang perlu kita tekankan dalam rangka untuk memperbaharui, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk kepada kita bersama agar kita selalu berada di jalan Allah, melaksanakan perintahnya, dan agar kita berharap semoga kita sehat walafiat lahir dan batin. Allah berikan kepada kita kemampuan untuk beribadah, Allah berikan kepada kita rezeki yang halal dan thayyibah indahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.